Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita menjadikan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di masjid salat subuh berjamaah, dan sekarang kita melanjutkannya dengan melakukan kajian subuh. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita di pagi hari diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Mohon bacaan surat Al-Fatihah untuk pengarang kitab Taisul Khalaq dengan iringan doa semoga kitab yang kita baca ini bermanfaat untuk kita semuanya. Ala hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak dan Ibu, kita masih meneruskan kajian kita dalam kitab Taisul Khalaq ini tentang al-kibr, takabur atau sombong. Kemarin kita sudah memulai dengan membahas definisinya, yakni bahwa takabur itu atau sombong itu adalah mengagungkan diri sendiri dan memandang kualitas dirinya itu lebih baik dibandingkan dengan kualitas orang lain. Kemarin juga kita sudah bicarakan mengenai hal-hal yang merusak ya dari sifat kibir itu, yakni bahwa kibir itu menyakiti orang lain. Takabur itu bisa memutuskan tali kasih sayang. Takabur itu bisa memisahkan hati. Takabur itu bisa mendorong orang lain untuk benci kepadanya dan bahkan bersepakat untuk menyakitinya. Lalu kemudian takabur itu juga menjadikan orang yang takabur itu tidak mau mengikuti kebenaran. Lalu takabur itu juga menyebabkan orang menjadi tidak bisa menahan marah. Dan yang terakhir bahwa takabur itu menjadikan orang yang takabur itu tidak bisa lembut di dalam memberikan nasihat. Nah, di bagian berikutnya ini pengarang kitab Taisul Khalaq menukil sebuah hadis yang menunjukkan betapa tercelanya sifat takabur itu. Wa kafal kibru madhammatan
qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan cukuplah terkait dengan tercelanya sifat kibir itu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan la yadkhulul jannata, tidak masuk surga, mangkana fi qalbihi, yang ada di dalam hatinya mithqalu dzarratin minal kibri, ya. Sebesar apa namanya, sering diterjemahkan dengan biji sawi, ya, dari kesombongan, dari takabur. Jadi orang yang punya sifat kibir, yang hatinya ada kesombongan sekecil apapun, ya, itu oleh Nabi dinyatakan tidak akan masuk surga, ya. Hadis ini sebenarnya cukup panjang, ya, tapi ini dinukil hanya sampai di sini, ya. Dan hadis ini saya kira cukup populer karena sering disebut para mubaligh ketika menjelaskan yang dimaksud dengan takabur itu apa, atau kibir itu apa, atau kesombongan itu apa, ya. Hadis ini lengkapnya kemudian dilanjutkan dengan apa namanya, semacam kekhawatiran para sahabat, ya. Jadi sahabat itu ketika kemudian mendengar bahwa orang yang di dalam hatinya ada sifat sombong meskipun hanya kecil sekalipun tidak akan masuk surga, lalu kemudian menyatakan innar rajula yuhibbu thawbu hasanan wa an'aluhu hasanatan. Loh, kalau orang yang ada di dalam hatinya sifat kibir sekecil apapun masuk neraka, lalu bagaimana kalau misalnya ada orang yang senang dengan pakaian yang bagus, ya, senang dengan punya sandal yang bagus, ya. Dalam hadis itu yang disebut hanya dua, ya, jadi pakaian dan sandal, tapi itu saya kira bisa dilanjutkan dengan kesenangan yang lain, ya. Yang namanya orang itu ya pasti senang dengan rumah yang bagus, ya, kendaraan yang bagus, ya, dan hal-hal lain yang bagus-bagus, gitu, ya. Apakah senang dengan hal yang bagus-bagus tadi itu juga termasuk kibir, termasuk takabur, ya. Nabi kemudian memberikan jawaban, ya, didahului dengan pernyataan innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu zat yang maha indah, zat yang maha bagus, dan Allah itu justru karena maha indahnya itu, karena maha bagusnya itu senang, ya, keindahan, senang hal-hal yang bagus-bagus, senang Allah itu. Nah, lalu kemudian Nabi menyatakan dengan sangat tegas, ya, al-kibru batrul haqqi wa ghamtun nas. Ya, yang disebut dengan kibir, yang disebut dengan takabur, kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan atau menghinakan orang lain. Nah, itu ya kurang lebih sama dengan berbagai kerusakan yang ditimbulkan oleh kibir yang sudah kita bahas kemarin itu, ya. Jadi kibir itu karena
menganggap diri besar, isti'adhamun nafsi, ya, mengagungkan diri sendiri, ya, sebenarnya tidak agung tapi kemudian dia merasa agung, merasa besar, ya, lalu kemudian memandang dirinya juga lebih di atas dari diri orang lain. Nah itu memang ujung-ujungnya ya tadi itu ghamtun nas itu, ya. Kemudian menganggap orang lain itu rendah, orang lain itu hina, ya. Dan itu kemarin sudah sampaikan, itu tipikal argumen iblis ketika tidak mau diperintahkan untuk bersujud kepada Adam itu, ya argumennya itu, ya, ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin, gitu. Ya. Aku ini lebih baik dari Adam, ya. Kok engkau perintahkan aku untuk sujud kepadanya, itu gimana? Adam itu, saya itu engkau ciptakan dari api, Adam itu kau ciptakan dari tanah, ya. Nah, itu, ya. Jadi merasa diri lebih baik dari orang lain, merasa diri lebih hebat dari orang lain. Dan itu sekaligus menolak kebenaran itu. Wong yang datang dari Allah, perintah dari Allah itu kan kebenaran. Ketika lalu Adam itu membangkang, ya, tidak mau sujud kepada Adam, ya, itu menolak kebenaran itu. Ya. Padahal datang dari Allah, ya. Ditolaknya, tidak diterimanya, dia bangkang, dia membangkangnya, ya. Jadi itu, ya, definisi kibir yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Al-kibru batrul haqqi wa ghamtun nas, ya. Nah, orang yang punya sifat seperti itulah yang sekali lagi oleh Nabi kita Muhammad SAW dinyatakan tidak akan masuk surga. Ya. Na'udzubillah min dzalik, ya. Mudah-mudahan kita terhindar dari sifat kibir ini. Terkait dengan sifat kibir ini menarik juga, ya, ini saya tambahkan, ya, itu pangandikan atau makalah dari Sufyan Ats-Tsauri yang dikutip di dalam kitab Nasihatul Ibad, ya, di dalam makalah yang ke-9 bab Tsunai, ya, bab yang isinya 2 poin, ya. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan begini, ya, kullu ma'siyatin an syahwatin fa innahu yurja ghufranuha. Jadi setiap maksiat, ya, setiap kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau maksiatnya itu hanya disebabkan oleh syahwat, ya, oleh keinginan, ya, fa innahu yurja ghufranuha. Maksiat yang disebabkan oleh syahwat itu masih bisa diharap ampunannya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebaliknya, wa kullu ma'siyatin an kibrin, ya, dan setiap maksiat yang disebabkan oleh kesombongan, oleh kibir, fa innahu la yurja ghufranuha. Maksiat yang disebabkan oleh kibir itu tidak akan bisa diharapkan ampunannya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu kemudian Sufyan Ats-Tsauri memberikan argumen, ya, li anna ma'siyata iblis kana asluha minal kibri. Ya. Karena sungguhnya maksiatnya iblis, ya, tadi sudah saya sebutkan, ya, ketika iblis membangkang atau tidak mau diperintahkan Allah untuk sujud kepada Adam, ya, itu
karena kibir itu. Ya. Dengan pernyataan ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin, itu ekspresi dari kesombongan, ekspresi dari merasa diri besar, ya, lebih baik dibandingkan dengan Adam. Oleh karena itu yang namanya maksiatnya iblis ini tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian lalu iblis diusir dari surga, ya. Dan kemudian iblis gentle, ya, menerimanya, ya. Tapi iblis ini luar biasa. Kemudian oke, ya, Tuhan, boleh engkau lempar dari surga ke dunia, tapi tolong aku diberi semacam kesempatan, ya, privilege begitu, ya, untuk hidup selamanya dan untuk menggoda, ya, manusia, ya. Dan Allah mengizinkan itu, ya. Nah, makanya iblis itu lalu kemudian, ya, sampai dengan nanti hari akhirat itu senantiasa ada dan pekerjaannya memang selalu menggoda manusia, ya. Dan itu, ya, tidak lain untuk mengajak manusia itu bersama-sama menghuni neraka itu. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir, ya. Jadi iblis itu, ya, memang kerjaannya di dunia itu, ya, ingin manusia itu menjadi seperti dia, lalu bersama-sama nanti di akhirat menjadi penghuni neraka sa'ir itu. Nah, mudah-mudahan kita tidak terbujuk, ya, oleh ajakan iblis itu, ya. Dan iblis itu memang lalu kemudian dalam hal kemampuan menggoda itu, ya, memang luar biasa, ya. Ya. Makanya kita diperingatkan itu untuk betul-betul hati-hati, jangan sampai tergoda, jangan sampai terbujuk oleh rayuan iblis itu, ya, godaan iblis itu, ya. Karena memang iblis itu memang ya sudah begitu pinternya memang itu dalam hal menggoda manusia, itu memang tugasnya untuk itu memang itu. Ya. Dan tentu saja, ya, kemampuan iblis itu juga ya bertingkat-tingkat juga, ya, sebagaimana dengan kualitas atau tingkat-tingkat manusia, ya. Ada yang manusia cukup digoda dengan iblis dengan cara yang sederhana, ya. Ada yang dengan cara yang lebih canggih dan seterusnya sampai dengan cara yang paling canggih, ya. Ya. Bahkan malahan bisa jadi orang tuh tanpa digoda iblis sekalipun sudah menjurumuskan dirinya itu, ya, untuk berbuat yang tidak baik, ya. Wong nyatanya dalam hadis terkait dengan puasa itu kan disampaikan, ya, kalau puasa ini yang namanya iblis itu sudah dibelenggu oleh Allah, ya. Surga sudah dibuka, neraka sudah ditutup, tapi katanya, ya, orang masih mendobrak pintu neraka yang sudah ditutup, ya. Meskipun surga sudah dibuka, tapi orang pada nggak mau masuk, gitu kan, ya. Ya, ya. Lalu setan yang jadi setan masih disalah-salahkan itu. Ya, jadi katanya semuanya itu digoda setan itu, ya, diganggu setan. Iblis sampai pusing itu, ya. Kok selalu saya yang disalahkan, padahal karena manusia sendiri begitu, ya. Itu ada dulu, saya masih ingat itu ada uploadan di WA yang bikin kita ketawa itu, ya.
terkait dengan iblis yang katanya kapok itu ya, jadi iblis itu ya. Manusia sekarang katanya lebih iblis dari iblis sendiri katanya begitu ya, kata iblis itu ya. Itu guyonan itu ya, yang terakhir tadi itu. Nah, jadi sekali lagi ya, maksiat yang disebabkan oleh kibir itu ya, oleh kesombongan itu, Masya Allah tidak akan bisa diharap ampunannya. Sementara kalau maksiat yang disebabkan karena syahwat itu masih bisa diharap ampunannya selama kita mau meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Argumennya ya tadi itu ya, wazillata Adam kan asluha minasyahwat. Jadi berbeda dengan terusirnya Adam dari surga. Kalau terusirnya Adam dari surga itu bukan karena kesombongan sebagaimana iblis, tapi karena syahwat. Ya. Karena Adam itu sudah dilarang untuk makan buah khuldi itu ya, kalau menurut selama ini cerita yang kita dengar itu ya. Lalu kemudian Nabi Adam pun diusir dari surga juga. Ya. Tapi sekali lagi Adam kemudian diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala setelah memohon ampun ya, dan doa Nabi Adam itu dokumenter dalam Al-Quran ya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin ya. Itu doa mohon ampun ya, yang merupakan ekspresi dari penyesalan Nabi Adam yang telah melakukan maksiat, tapi maksiatnya itu hanya karena keinginan tadi itu untuk makan buah khuldi tadi itu, bukan karena kesombongan. Ya. Jadi Masya Allah ini celaan Nabi terhadap sifat kibir ini luar biasa. Ya. Sampai dinyatakan tidak akan masuk surga orang yang punya sifat kibir itu meskipun toh hanya seberat biji sawi di dalam hatinya. Ya. Lalu yang bagian terakhir ini dari kitab Taisur Khalaq yang berbicara mengenai kibir ini, pengarang kitab ini memberikan tips ya supaya kita bisa terhindar dari sifat kibir ini. Wa man arafa annahu makhluqun min nutfatin, dan barang siapa yang mengetahui bahwa dirinya itu merupakan makhluk, merupakan ciptaan Allah yang berasal dari nutfah, dari setetes air mani ya. Wa annahu shairun ila jifatin, dan barang siapa yang mengetahui atau sadar bahwa dia itu nanti akan berubah ya, menjadi bangkai, jifah itu bangkai ya. Hana alaihi ayatrukal kibra alladhi sababuhul ujubu ya. Maka orang yang sadar bahwa dia itu merupakan makhluk Allah yang dulunya itu hanya berupa air mani ya. Lalu kemudian sehebat apapun, segagah apapun sekarang ini nantinya akan menjadi bangkai ya. Maka orang yang seperti itu akan mudah baginya ya untuk bisa meninggalkan sifat kibir itu ya, yang kibir itu
penyebabnya tidak lain adalah sifat ujub. Ujub itu merasa heran dengan diri sendiri, merasa ajib dengan diri sendiri. Ya. Jadi ujub dengan kibir ini ya 11-12 lah jadinya. Ya. Karena merasa heran dengan dirinya itu, lalu kemudian merasa besar tadi itu ya. Ya begitu. Ya. Jadi ini ya tips untuk menjadikan kita terhindar dari sifat kibir. Yakni sadar betul ya, bahwa kita ini sehebat apapun tuh dulu ya sama itu, ya, berasal dari setetes air mani itu. Ya. Yang tentu saja tidak ada harganya itu kalau dalam bentuk aslinya begitu. Ya. Bahkan mungkin kita jijik malah begitu. Ya. Dan nanti akan dikembalikan kepada Allah ya ketika mati itu menjadi bangkai ya. Dan kalau sudah menjadi bangkai itu sama ya, tidak ada harganya ya. Ya mungkin ketika bangkai itu baru saja mati begitu ya, oke lah ya, masih mungkin ya dipeluk lah ya. Orang-orang yang ditinggalkan pasti masih sangat merasa sayang, merasa kehilangan betul itu sampai dipeluk, dicium ya, meskipun sudah mati itu. Ya. Tapi kan tidak lama itu, paling sebentar kemudian lalu ya membujur kaku ya, lalu kemudian dikafani, dan kalau sudah dikafani ya sudah, biasanya orang sudah mulai takut itu bahkan ya, tidak lagi mencintai lagi dalam pengertian ingin dekat-dekat, enggak, itu sudah rasanya sudah mulai ya, sebentar lagi kemudian lalu dikuburkan. Begitu dikuburkan, masya Allah ya, ujung-ujungnya nanti ya jadi tanah lagi ya, makan cacing, atau dalam bahasa Jawanya singgat ya, singgat atau apalah itulah ya. Naudzubillah min dzalik. Nah, orang itu kalau sadar seperti itu mestinya loh ya, kalau sadar betul itu ya, itu akan mudah itu meninggalkan sifat kibir itu ya. Nah, orang itu ketika kibir itu ya lupa dengan hal-hal seperti ini ya. Jadi lupa kalau dia itu dulu air mani, lupa kalau besok dia itu akan mati ya. Lupa itu, akan menjadi bangkai itu lupa ya, sehingga kemudian dia sombong tadi itu. Nah, kalau dia sadar betul ya akan asal usulnya, dan juga setelah dia mati itu ya mestinya dia tidak akan sombong ya. Dia sebaliknya ya, insya Allah akan tawadhu ya, rendah hati ya, dengan orang lain ya, tidak merasa hebat tapi merasa sama, karena manusia itu diciptakan sama. Apalagi di hadapan Allah dia pasti merendahkan diri serendah-rendahnya sebagai hamba ya. Sampai ekspresinya itu ketika kita sholat mau sujud ya, sujud dengan menempatkan dahi kita yang paling kita hormati itu tersungkur di tanah, itu kan merupakan ekspresi dari ketundukan yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak dan Ibu-ibu ya, mudah-mudahan ya kita semua ini dihindarkan dari sifat kibir ini. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri kajian kita pada pagi hari dengan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.